Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Dalam video kali ini saya akan berbicara mengenai tips menjadi seorang dosen. Nah, bagaimana tips menjadi seorang dosen? Yuk kita bongkar satu persatu. Tapi sebelumnya Anda sudah pasti nih memutuskan untuk menjadi seorang dosen. Dosen itu sangat sibuk loh. Dia ada pendidikan, pengajaran, kemudian dia ada melakukan pengabdian masyarakat, dan dia juga ada melakukan penelitian. Nah, ini yang kita istilahkan dengan Tridharma. Nah, gimana? Setuju dengan Tridharma ini? Nah, ada mahasiswa yang mengatakan, Pak, saya jangankan 3, Pak. 4, 5, 6, 7 pun saya mau. Asalkan saya menjadi seorang dosen. Oh, itu sangat semangat sekali ya. Oke, kita akan bongkar satu persatu. Yang pertama, syaratnya adalah minimalnya pendidikan S2. Nah, ketika saya kuliah di S1 tahun 2003 hingga 2007, masih ada dosen yang pendidikannya S1 ya. Pada saat itu memang boleh, tapi seiring dengan perkembangan zaman, dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga tidak diperbolehkan lagi mereka yang memegang sarjana S1 untuk mengajar di perguruan tinggi alias menjadi dosen. Tidak diperbolehkan lagi. Jadi minimalnya harus kita kuliah S2. Saya nggak punya biaya, Pak, nih kuliah S2. Cari beasiswa. Saya nggak bisa, Pak, cari beasiswa. Cari sampai dapat. Saya nggak bisa, Pak, cari sampai dapat. Loh, harus berusaha ya. Nah, kalau tidak mendapatkan beasiswa, enggak apa-apa. Kita kerja sambil kuliah ya. Kerja keras dan kuliah cerdas. Atau juga kita kerja cerdas dan kuliah cerdas. Nah, ya seperti channel Salam Cerdas ini. Saya dulu kuliah di S2 juga sambil bekerja. Ya, sambil bekerja apapun yang saya kerjakan yang penting halal, asalkan saya bisa tetap untuk lanjut kuliah. Nah, semoga Anda bisa seperti itu. Kemudian bisa juga Anda tempuh ya, mencari sponsor atau sebagainya. Tapi yang pentingnya adalah Anda ketika mau menjadi seorang dosen harus pendidikannya minimal S2. Kemudian cukup S2 saja? Tidak. Yang kedua adalah IPK-nya minimal 3.00. Nah, di perguruan tinggi rata-rata mereka mempunyai standar untuk menerima lowongan dosen itu harus IPK-nya 3.00. Tidak boleh 3.00 ke bawah. Ya, walaupun ada perguruan tinggi yang menerima dosen 3.00 ke bawah IPK-nya, ini sangat sedikit. Jadi saya sarankan bagi Anda yang mau melanjutkan S2 atau yang sedang berjuang di S2-nya sekarang, tetap Anda jaga IPK Anda. Jangan sampai kurang daripada 3.00. Harus lebih dari itu supaya aman. Nah, ya. Kemudian yang ketiga adalah lebih baik pendidikannya itu linear. Lebih baik. Contoh, ketika S1-nya mengambil matematika, S2-nya juga matematika. Ketika S1-nya mengambil bahasa Jepang, S2-nya juga mengambil bahasa Jepang atau linguistik. Nah, ya dia juga mempunyai serumpun keilmuan. Nah, kalau tidak linear bagaimana, Pak? Boleh, tapi biasanya lebih diutamakan yang linear. Karena sekarang juga ada interdisipliner. Nah, jadi perpaduan antara berbagai macam ilmu. Nah ya, jadi saran saya sebaiknya kita ambil yang sesuai dengan atau serumpun dengan S1 kita. Itu sangat lebih baik sekali saya pikir. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat ya, yang keempat kita mempunyai public speaking yang baik. Karena ketika kita menjadi seorang dosen, kita ini berhadapan dengan banyak orang. Kita berhadapan dengan banyak mahasiswa. Tentunya nanti kita juga ada pengabdian masyarakat. Mahasiswa ada melakukan pengabdian masyarakat, diundangnya dosennya, kita diundangnya. Maka kita akan memberikan ceramah di hadapan masyarakat dan mahasiswa kita juga. Nah, jadi sebaiknya kita harus mempunyai public speaking yang mumpuni. Nah, kalau tidak bisa kita mempunyai public speaking yang mumpuni, lebih baik kita belajar dari sekarang. Belum lagi terlambat. Nah, Pak, ada rupanya dosen yang ketika diterima, dia tidak bisa public speaking atau public speakingnya tidak bagus. Ada ya, ada beberapa teman saya seangkatan saya yang mempunyai public speaking yang kurang baik. Nah, akhirnya mereka merasa kurang percaya diri dalam mengajar dan akhirnya mereka pindah bukan untuk mengajar tapi mengurus administrasi. Nah, jadi tidak tercapai nih cita-citanya. Lebih baik kita belajar dari sekarang ya, belum lagi terlambat.
Tidak ada kata terlambat dalam belajar. Kemudian yang kelima adalah tips menjadi seorang dosen itu harus update informasi. Nah, kita menjadi seorang dosen ini, informasi-informasi yang kita sampaikan kepada mahasiswa, kepada orang-orang harus update. Oleh karenanya kita harus dituntut terus belajar, dan belajar. Nah, jadi salah satu hobi seorang dosen itu, ya, karakter hobi seorang dosen itu adalah belajar, membaca, menulis, dan seterusnya. Nah, bagi Anda yang suka bosan sekali belajar, ini saya pikir kurang tepat menjadi seorang dosen, ya. Jadi dosen itu dia tidak letih-letihnya, tidak bosan-bosannya dalam belajar. Meskipun dia sudah tamat kuliah sampai S3, meskipun dia seorang guru besar atau profesor sekalipun, tapi dia tetap juga harus dituntut untuk belajar. Jadi ilmu yang disampaikan dimilikinya semua update sesuai dengan keilmuan atau keahliannya. Nah, kemudian yang keenam adalah tipsnya, ini yang juga tidak kalah pentingnya. Apa itu? Membangun jaringan yang baik. Nah, ketika kita berkeinginan untuk menjadi seorang dosen, kita harus mampu membangun komunikasi silaturahim yang baik kepada orang-orang yang penting. Nah, siapa orang-orang penting itu? Tentunya teman atau sahabat atau dosen-dosen kita dahulu. Nah, supaya apa? Supaya kita mudah diterima di perguruan tinggi itu. Nah, ya, ini merupakan tips yang sangat jitu sekali, ya. Jadi kita harus mampu untuk mengembangkan diri kita, membangun silaturahim, membangun komunikasi yang baik kepada calon-calon kolega kita. Kalau hal ini yang Anda lakukan, yang keenam ini, insya Allah Anda mampu menjadi seorang dosen. Kemudian yang ketujuh adalah mulai dari asisten dosen. Saya ketika memulai karir menjadi seorang dosen, saya mulai dari asisten. Kapan saya asistennya? Dulu, sewaktu saya semester 5 dan 6 di S1 saya sudah menjadi asisten dosen. Alhamdulillah. Nah, kok bisa mahasiswa menjadi asisten dosen ketika itu? Nah, kembali saya katakan, sewaktu saya kuliah dulu masih ada lagi dosen yang mempunyai pendidikan S1. Nah, jadi mana mahasiswa yang berpotensi dipandang oleh si dosen ini boleh dijadikan sebagai pembantu ia mengajar, ya, atau sebagai asistennya. Ada beberapa kali saya masuk di kelas, ya, di kelas junioran saya, bahkan di kelas saya diminta untuk mengajar. Ya, jadi saya sudah sudah meniti karir menjadi seorang dosen dari asisten dosen ketika kuliah di S1. Nah, begitu juga dengan Anda, ya. Begitu juga dengan Anda ketika Anda mau berkarir dalam dunia dosen ini, sebaiknya kita berkarir terlebih dahulu dari asisten dosen. Karena di sini kita bisa berkomunikasi dengan kolega-kolega kita bisa mencari peluang, ya, kita bisa mendapatkan informasi-informasi update, dan tentunya dan pastinya kita akan mendapatkan pengalaman dalam memimpin dalam kelas, ya. Bagaimana pengalaman kita mengajar di kelas, bagaimana kita memimpin diskusi mahasiswa itu, dan bagaimana kita public speakingnya kepada mahasiswa itu. Ini adalah proses pembelajaran yang sangat baik sekali. Dan ketujuh hal inilah yang saya rasakan secara pribadi mempersiapkan diri menjadi seorang dosen. Saya doakan bagi Anda yang bercita-cita menjadi seorang dosen, saya doakan itu segera terwujud, ya. Dan ketika menjadi seorang dosen, baik-baiklah dengan mahasiswanya, ya. Nah, jadi bukan berarti baik-baik gimana gitu, harus tegas gitu. Jadi ketika kita ada melihat pelanggaran mahasiswa, kita harus mengikuti disiplin yang berlaku. Tapi ketika kita diminta untuk membimbing mahasiswa tidak mempunyai permasalahan apapun, jadi saya harap kita, ya, memperdulikan mahasiswa, ya, kita care kepada mahasiswa agar mahasiswa ini nanti ketika sudah tamat mendapatkan pelajaran-pelajaran penting dari kita dan bisa juga menjadi kolega kita ketika dia sudah menjadi seorang sarjana. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.